Preposition of place. Preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Ada 3 jenis preposition of place yang paling sering digunakan, yaitu in, on, dan at. Inilah preposition of place yang paling sering dipakai atau digunakan. Preposition in. Preposition in memiliki arti di dalam. Preposition in menunjukkan bahwa objek berada di dalam sebuah tempat. Contohnya, my cat is sleeping in the box. Kucing saya sedang tidur di dalam box. Yes, artinya kucing itu berada di dalam ya. Next, I put my apple that I bought in the fridge. Nah, saya menaruh apel yang saya beli di dalam kulkas. Preposition on. Preposition on digunakan untuk suatu objek yang berada di permukaan atau menyentuh permukaan sesuatu. Contohnya adalah he put his wallet on the table. Dia menaruh dompetnya di atas meja. Berikutnya adalah I can see a house lizard on the ceiling. Nah, ini kedua-duanya artinya berada di atas ya. Jadi saya dapat melihat sebuah cecak di atas langit-langit ya, di atas permukaan langit-langit itu. Number 3 adalah at. Preposition at digunakan untuk tempat atau lokasi yang spesifik dan menyatakan tempat atau posisi seseorang atau sesuatu. Contohnya adalah I left my phone at home. Jadi handphone saya tertinggal di rumah. Jadi at home ini adalah tempat yang spesifik di rumah begitu ya. Jadi kita menggunakan at. Contoh berikutnya adalah I will see you at Pizza Hut. Jadi saya akan menemui Anda di Pizza Hut. Jadi Pizza Hut ini adalah tempat yang spesifik, ya, lokasi yang spesifik. Jadi kita menggunakan at. Nah, inilah ilustrasi daripada preposition in di dalam, on di atas, under di bawah, next to di sebelah, behind di belakang, in front of di depan, between di antara. Other prepositions. Aboard di atas dipakai jika sedang berada di dalam pesawat. Above atau over di atas dipakai untuk objek yang letaknya lebih tinggi dari objek pembanding. Against menempel pada. Along di sepanjang, alongside, di samping. The passengers are already aboard the plane. Nah, aboard di sini artinya penumpang sudah naik pesawat. Berarti sudah berada di atas pesawat, maksudnya begitu. We heard a noise in the apartment above ours. Kami mendengar suara berisik di apartemen di atas kami. Contoh berikutnya, my dog can jump over the fence. Anjingku dapat melompati pagar. Against, he is leaning against the wall. Dia sedang bersandar pada dinding. Among, di tengah atau di antara atau dikelilingi. Around, pada semua sisi sesuatu atau seseorang. Away from, jauh dari. Below, di bawah. Beneath, di bawah lebih rendah daripada. Between,
di antara dua atau lebih tempat, objek, atau orang. By, di dekat atau di samping. Mr. Lim asked us to read the poem in front of the class. Pak Lim meminta kami untuk membaca puisi di depan kelas. Next, they took shelter beneath a huge oak tree. Jadi, mereka berlindung di bawah pohon ek yang besar. Next to, di sebelah. Steve lived next to a bank. Steve tinggal di sebelah bank. Next are the preposition in the middle of. Di tengah digunakan untuk menerangkan tempat. Next, near, dekat dengan. Next to, di sebelah. Outside, di luar. Round, mengelilingi. Under, di bawah sesuatu. Underneath, letak benda yang berada pada posisi di bawah benda lain, khususnya menjadi tersembunyi dan tertutupi. Under, di bawah. He hid under the bed. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Underneath, di bawah. Ini artinya hampir sama dengan under. I put some money for you underneath the pillow. Saya meletakkan sejumlah uang untukmu di bawah bantal. Jadi underneath ini hampir sama ya artinya dengan under. Cuma kalau underneath, benda tersebut tepat di bawah benda lainnya. Outside. I'll meet you outside the cinema. Saya akan menemui Anda di luar bioskop. Next, move away. My family decided to move away from the hustle-bustle of the metropolitan. Keluarga saya memutuskan untuk menjauh dari hiruk-pikuk metropolitan. Under or below. Please hang the picture blah 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 the clock. Please hide this money blah 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 the carpet. Jadi jawaban yang pertama adalah please hang the car picture below the clock. Sedangkan yang kedua adalah under the carpet. Nah, beda antara under dan below adalah under berada di bawahnya tapi tertutupi. Ya, jadi tertutupi atau tersembunyi. Sedangkan below sama berada di bawahnya, tetapi antara picture, lukisan dengan jam itu ada jarak, mempunyai jarak dan tidak tersembunyi, tidak tertutupi. Nah, itulah perbedaannya. Above or over. The bird is flying, blah 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 blah, the trees. She hung the clock, blah 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 blah, the TV. There is a lamp, blah 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 blah, my hat. Baik above maupun over artinya berada di atasnya. Jawaban nomor yang pertama, the bird is flying, jawabannya adalah over the trees. Over di sini sesuatu, objek atau sesuatu yang bergerak di atasnya dan melewati, yaitu burung terbang berada di atas pohon dan melewati, bergerak dia. Maka menggunakan over. Next, she hung the clock above the TV. Kenapa above? Above adalah artinya lebih tinggi dari benda yang lainnya. Tetapi above antara benda yang satu dan yang lainnya itu mempunyai jarak, biasanya begitu. Next, there is a lamp over my head.
Nah, jawabannya adalah over. Kenapa? Jika ada sesuatu yang sesuatu yang berada di atasnya dan percis tepat di suatu benda yang lainnya atau sesuatu objek, maka kita menggunakan over. Jadi over ini bisa juga berarti tepat berada di atas objek atau benda atau seseorang. Preposition along. There are lots of coffee shop along the main street. Jadi ada banyak kedai kopi di sepanjang jalan utama. Next, alongside, di samping. Put your bag alongside mine. Letakkanlah tasmu di samping punyaku.